Vladimir Putin masuk agama Islam, 3 kali kutip Al-Quran, surat Asy-Syura, Al-Imran, dan An-Nahl. Hurrah! Agama Vladimir Putin memicu rasa keingintahuan 3 kali dia mengutip ayat Al-Quran saat berpidato di muka umum. Banyak yang ingin tahu dengan agama Vladimir Putin, sosok presiden Rusia yang kini sedang jadi perbincangan dengan adanya invasi penuh ke Ukraina. Di samping invasi ke Ukraina, Vladimir Putin adalah sosok pelindung negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. C-nya yang begitu setia kepadanya. Bahkan dalam beberapa kesempatan Vladimir Putin mengutip surat dan beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat Asy-Syura. Vladimir Putin sempat membacakan surat Asy-Syura ayat 23 ketika menceritakan bahwa tindakan baik seseorang akan balasan yang baik pula. Kemudian Vladimir Putin juga mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika dia berbicara mengenai perdamaian di Yaman. Sosok presiden Rusia tersebut juga pernah mengutip surat An-Nahl ayat 128 ketika berbicara mengenai orang bertakwa yang berbuat kebaikan. Dilansir dari sejumlah pemberitaan media asing, ayat Al-Quran dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia. Pidato Putin tersebut disampaikan kepada perwakilan dari berbagai agama di Rusia melalui video konferen. Dia membaca surat Asy-Syura ayat 23 dengan terjemahan Al-Quran berbahasa Rusia. Ayat itu sendiri menjelaskan tentang perbuatan baik seseorang nantinya akan diganjar dengan balasan baik. Putin mengutip surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dilansir dari Ahlul Bait News Agency, Putin mengutip ayat itu untuk berbicara tentang persahabatan, perbuatan baik dan pahala ilahi bagi mereka yang berbuat baik. Putin mengutip ayat Al-Quran saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi di Ankara. Putin mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu masa Zailiyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, kata Putin di Ankara. Selain mengutip ayat Al-Quran, dia juga mengutip ayat-ayat dari kitab suci agama lain termasuk Kristen dan Yahudi. Dalam pidatonya, Presiden Rusia ini juga mengkritik orang-orang yang melukai perasaan umat beragama atas nama kebebasan berbicara. Vladimir Putin atau lengkapnya Vladimirovich Putin lahir 7 Oktober 1952 di Leningrad, Rusia. Ia diketahui 15 tahun menjabat sebagai seorang perwira intelijen asing di KGB termasuk 6 tahun di Dresden, Jerman Timur, demikian dikutip dari laman Britannica. Vladimir Putin diketahui memeluk agama Kristen, kendati demikian dia sangat tidak suka orang-orang yang melukai perasaan umat beragama atas nama kebebasan berbicara. Demikianlah profil dan agama Presiden Rusia Vladimir Putin. Misteri Rusia tidak pilih perang kilat di Ukraina mirip taktik Amerika Serikat dalam perang Irak. Rusia dengan kekuatan luar biasa semestinya mampu merampungkan perangnya di Ukraina secara kilat. Namun strategi Moskow itu justru mirip yang dilakukan Amerika Serikat dalam perangnya yang berlarut-larut di Irak. Militer Moskow di bawah Presiden Vladimir Putin memiliki banyak senjata canggih termasuk bom nuklir. Namun jet tempur dan rudal futuristik yang dibanggakan tidak dikerahkan dalam perangnya. Pada tahun 1991, perang Teluk Satu pecah di mana Amerika Serikat yang memimpin koalisi 35 negara menggempur Irak sebagai respon karena menginvasi dan mencoba menganeksasi Kuwait. Pada saat itu kekuatan koalisi Amerika Serikat sangat mampu menundukkan Irak dengan kilat. Namun 3 hari setelah perang Teluk Satu pecah, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Gulf War Drag On atau perang terus berlanjut. Hal ini menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, untuk menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Mengutip
ulasan Eurasian Times, perang Rusia di Ukraina yang berlarut-larut itu mengingatkan pada taktik Amerika Serikat tersebut fakta bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis dan memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Taktik itu dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Media sosial pemerintah Kiev dan Press Global melaporkan perang dari perspektif Ukraina dan dengan demikian memberi jalan bagi pemerintah Zelensky meluncurkan perang informasi. Perang informasi Ukraina terpampang jelas ketika dunia dituntun untuk percaya ada Ghost of Kiev, hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur Rusia. Informasi dari Ukraina itu berlebihan dan terindikasi sebagai berita palsu. Terlebih Rusia merasa cukup percaya diri untuk mengantri konvoi darat 64 mil ketimbang menunjukkan superioritas udaranya. Selain itu, nyaris semua informasi yang disajikan kepada dunia melalui media barat berasal dari pihak Ukraina. Itu termasuk klaim Ukraina pada hari Minggu yang telah menewaskan 11.000 tentara Rusia sejak invasi Moskow dimulai 24 Februari. Taktik Rusia yang diketahui sejauh ini adalah menargetkan target situs militer Ukraina dengan harapan tidak memusuhi opini publik Ukraina, meski Kiev melaporkan banyak infrastruktur sipil menjadi korban serangan Moskow. Dengan mengincar target militer Kiev, Moskow akan menunjukkan kepada dunia sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Meski taktik Rusia itu mirip strategi Amerika Serikat dalam perang Teluk melawan Irak, yakni tidak memilih perang kilat, namun ada perbedaannya. Dalam perang Teluk 1 dan 2 melawan Irak, Amerika Serikat menggunakan waktu berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak dengan serangan udara sebelum invasi darat menyusul. Ini beda dengan Rusia yang mengandalkan invasi darat ke Ukraina daripada serangan udara. Begitu efektifnya serangan udara Amerika Serikat di Irak sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu kemauan penduduk setempat untuk berjuang invasi Amerika Serikat. Dalam perang Teluk II, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran meninggalkan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan, meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban.